hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hari ini kita bicara tentang peranan seorang anggota keluarga. Setiap anggota keluarga masing-masing punya peranan di dalamnya. Dan di dalamnya akan banyak kita temukan apa yang dia bisa perankan dalam kehidupannya sebagai anggota keluarga. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, hari ini kita bicara tentang peranan anggota keluarga yang paling mendasar dan yang prinsip. Apa saja itu? Yang pertama, firman Tuhan membicarakan untuk seorang istri bagaimana dia bersikap tunduk terhadap suaminya. Firman Tuhan katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk di sini, firman Tuhan memakai kata hipotasomai, yang mempunyai pengertian adalah di dalam kemiliteran seorang prajurit yang taat kepada atasannya. Atau di tengah masyarakat seorang masyarakat bagaimana dia taat kepada pemerintahnya. Demikian juga sebagai jemaat dia taat kepada Kristus Tuhannya. Jadi kita dapatkan kata tunduk atau hipotasomai mempunyai pengertian bagaimana dia bersikap terhadap suaminya. Ada di dalamnya ada sikap taat, ada sikap menghargai dan menghormati suaminya sedemikian rupa. Dan inilah yang kemudian menjadi satu perenungan yang mendalam. Kalau suaminya adalah suami yang baik, suami yang punya kerohanian yang baik, yang mengasihi istrinya, mungkin suami istrinya dapat dengan mudah melakukan apa yang difirmankan oleh firman Tuhan untuk tunduk. Tapi bagaimana kalau dia mendapatkan suami yang tidak baik? Katakanlah suaminya adalah seorang suami yang pemabuk dan suka berjudi, yang setiap kala dia punya uang, maka dia tidak tidur di rumah karena dia mulai bermabukan dan bermain judi. Dan kalau dia sudah tidak punya uang, maka barang-barang di rumah akan hilang mungkin untuk dijual sama dia dan dijadikan modal bermain judi. Apakah dengan suami seperti itu aku harus tunduk dan taat? Belum lagi begitu banyak model suami yang mungkin kita dapatkan yang akan dipertanyakan oleh istrinya. Apakah aku harus tunduk kepada suami yang seperti itu? Tapi hari ini kita mau bicara tentang kenapa firman Tuhan menyuruh istri untuk tunduk kepada suaminya. Yang pertama kita harus sadari, kalau firman Tuhan katakan tunduklah, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Di sini firman Tuhan bukan bicara tentang sebuah adat. Sebuah adat yang harus diikuti karena adat memerintahkan seperti itu. Atau sebuah budaya yang dibentuk oleh warga masyarakat untuk seorang istri mentaati atau tunduk kepada suaminya. Juga bukan. Tapi kalau kita perhatikan di sini bahwa kata tunduk untuk istri tunduk kepada suami ini adalah merupakan perintah Tuhan. Kenapa firman Tuhan menyuruh istri untuk tunduk kepada suami? Adalah untuk mengingat bahwa memang suami diciptakan oleh Tuhan untuk dia menjadi kepala di dalam rumah tangganya, menjadi imam untuk memimpin. Jadi disitulah kemudian Tuhan menciptakan seorang perempuan yang jadi penolong untuk mendampingi suaminya, untuk melengkapi suaminya, untuk bagaimana memimpin dengan baik keluarganya. Ini yang menjadi perenungan bagi seorang istri tak kalah dia diperintahkan oleh Tuhan untuk tunduk kepada suaminya adalah satu ingatan bahwa dia lakukan itu karena Tuhan. Tuhanlah yang perintahkan itu.
Jadi dia tahu bahwa tatkala dia melakukan akan apa yang dilakukan itu adalah dia melakukan perintah Tuhan, dan itu berkenan kepada Tuhan. Dan lebih lanjut lagi, kalau firman Tuhan katakan tunduk, itu bukan berarti bahwa seorang istri harus tunduk di dalam segala hal, harus taat di dalam segala hal. Apa yang diperintahkan suami, apa yang dikatakan oleh suami, dia harus melakukannya. Bukan, tentu bukan seperti itu. Kalau hal itu tidak berkenan kepada Tuhan, tentu dia harus bisa menolaknya. Karena dia diingatkan bahwa dia melakukan itu dasarnya adalah karena dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kalau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tentu dia bisa menolaknya. Tetapi tentu juga dengan prinsip tunduk. Dengan kata lain, bahwa dia sebagai penolong, ada bahagiannya di situ untuk menolong suaminya, untuk melengkapi suaminya, untuk suaminya semakin meningkat di dalam segala hal, di dalam dia berpikir, di dalam berpikir bijaksana, di dalam iman dan kerohaniannya, dan di dalam kehidupannya secara jasmani maupun secara materi. Jadi di dalamnya dia ada peran untuk menolong suaminya. Bagaimana dia mungkin memberikan nasihat, memberikan masukan dan contoh dirinya. Dan di dalamnya kadang-kadang dia perlu juga bergumul di hadapan Tuhan. Tak kala mungkin dia mendapatkan suami yang mungkin tidak begitu baik, atau tidak baik sama sekali, dia harus bergumul di dalamnya. Tetapi ada peran di dalamnya, bahwa dia sebagai seorang istri dia harus tunduk. Sebagai istri dia harus menolong suaminya. Sebagai istri dia harus mendampingi suaminya untuk melengkapi dia, untuk dia meningkat sedemikian rupa, sehingga jadilah sebuah keluarga yang harmonis, sebuah keluarga yang kokoh, sebuah keluarga yang boleh menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi tak kala dia tunduk, dia melakukannya dengan sukarela, dengan sukacita, karena dia tahu dia sedang melakukannya untuk Tuhan. Dan lebih daripada itu, dia dasarnya tentu karena kasih yang Tuhan telah nyatakan dalam hidupnya, untuk dia mengasihi suaminya. Dan kalau saya boleh gambarkan, ini adalah seperti sebuah negara. Sebuah negara, katakanlah ada seorang presiden. Dan seorang presiden ini dia punya menteri-menteri. Dan di dalam menteri-menteri ini mungkin ada satu menteri yang sangat hebat dalam segala hal. Kehebatan, kepintarannya melampaui sang presiden. Tetapi sebagai menteri yang adalah merupakan pembantu daripada presiden, dia harus tahu aturan, dia harus tahu tatanannya, bahwa bagiannya adalah membantu menolong presiden untuk menjalankan tugas di dalam kepemimpinan presiden, sehingga presiden itu bisa bersinar di dalam dia memerintah sebuah negara, sehingga tak kala presiden itu bisa menata dan membuat sebuah negara itu menjadi bagus dan memberkati rakyatnya, maka di situ pun dia mendapatkan bahagiannya, dia mendapat bagian daripada kehormatan itu. Demikianlah seorang istri, tak kala dia bisa berperan sedemikian rupa untuk tunduk terhadap suami dengan suatu pengertian bahwa dia sedang melakukan untuk Tuhan, dia melakukannya dengan sukarela dan sukacita, dan dia mau di dalamnya berperan sedemikian rupa untuk menolong suaminya untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang boleh menjadi berkat. Maka tak kala semuanya itu boleh berjalan dengan baik, di mana suaminya bisa berperan dengan baik, maka disitulah dia mendapatkan kehormatan, dan dia pun boleh mendapatkan berkat di dalamnya sebagai bagian daripada keluarga itu sendiri. Itulah yang kita melihat bagaimana firman Tuhan menyuruh untuk seorang istri tunduk kepada suaminya. Dan yang kedua adalah kita dapatkan bahwa firman Tuhan menyuruh seorang suami untuk mengasihi istrinya. Kita melihat di sini satu segi firman Tuhan menyuruh istri untuk tunduk, tetapi untuk suami firman Tuhan menyuruh dia untuk mengasihi. Dengan kata lain, harus diingat kepada suami-suami, jangan kemudian karena istri disuruh tunduk, maka dia kemudian
menganggap itu adalah bagian daripada dia menuntut istrinya untuk tunduk terlebih dahulu kepada dia. Tapi bagaimana firman Tuhan mengingatkan seorang suami untuk mengasihi istrinya. Bahkan di dalam kitab Efesus pasal yang kelima diingatkan bahwa bagaimana seorang suami mengasihi istrinya adalah seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana di dalamnya dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ada sikap pengorbanan untuk mengorbankan dirinya karena kasihnya kepada jemaat. Dia bagaimana bisa mengasihi mereka, memimpin, melindungi, mengayomi dan sebagainya. Itulah bagian daripada seorang suami. Dia tidak lagi menuntut hal itu, tapi bagaimana dia berperan untuk mengasihi istrinya. Bahkan firman Tuhan katakan, janganlah engkau bersikap kasar terhadap dia. Apa maksudnya kasar? Ini bukan hanya bicara tentang KDRT saja. Memang KDRT harus tidak boleh dalam kehidupan seorang suami. Tetapi tak kala dikatakan jangan bersikap kasar, itu jauh lebih dalam lagi. Bagaimana dalam kehidupan seorang suami, seringkali dia menganggap yang penting aku kan gak melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hatinya, tidak menyakiti fisiknya. Tapi kemudian dia mungkin bersikap meremehkan dan tidak memperdulikan istrinya. Itu juga bagian daripada bersikap kasar dalam pengertian firman Tuhan yang tidak diperbolehkan ada di dalam kehidupan seorang suami. Tapi bagaimana dia mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Dia mengasihi istrinya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Itulah yang harus dilakukan seorang suami. Dan lebih lanjut lagi yang ketiga, bagaimana peran seorang anak. Firman Tuhan katakan kepada anak-anak untuk taat kepada orang tuanya. Taat kepada orang tua. Kenapa harus taat kepada orang tua? Yang harus dimengerti bahwa firman Tuhan menyuruh anak-anak untuk taat. Karena pada umumnya seorang orang tua itu pasti mengasihi anaknya. Dan bagaimana dia dengan segala usaha, segala daya, dia mau memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Melalui nasihat, melalui didikan, melalui pengajaran dan sebagainya. Bagaimana melalui itu semua, tak kala anak-anak mau belajar taat kepada orang tua, maka dia akan mendapatkan yang terbaik. Bahkan kita dapatkan seorang penjahat sekalipun, dia sadar bahwa dirinya jahat dan dia tidak menginginkan anaknya seperti itu. Oleh sebab itu dia tetap juga mengajarkan hal yang baik kepada anak-anaknya, mendidik hal yang baik kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu seorang anak pantas dia taat kepada orang tua. Dan yang kedua adalah, kenapa anak-anak harus taat kepada orang tua? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa itu haruslah demikian. Itu dapat kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, anak-anak harus taat kepada orang tua karena haruslah demikian. Dengan kata lain, bahwa ketaatan anak-anak terhadap orang tua itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang alami, yang harus dilakukan seorang anak. Dan tidak perlu lagi dipertanyakan, kenapa saya harus taat kepada orang tua? Itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang alami yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Tak kala dia tidak melakukan itu, tak kala dia membantah, dia melawan orang tuanya dan tidak mau mentaati orang tua, maka masyarakatlah yang akan menghakimi dia. Masyarakatlah yang akan menghakimi dia dan menyatakan dia sebagai anak yang kurang ajar, bahkan mungkin anak yang durhaka. Jadi seorang anak dia harus belajar bagaimana dalam kehidupan dia harus taat kepada orang tua, dan itu adalah sesuatu yang wajar dan alami yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Dan lebih jauh lagi, kenapa seorang anak harus taat kepada orang tua? Karena orang tua adalah mandatoris Tuhan. Dialah yang Tuhan tetapkan untuk menjadi orang tua daripada anak-anak. Jadi seorang anak harus mentaati
mandatoris Tuhan itu, yaitu orang tuanya. Tapi lebih jauh firman Tuhan katakan, anak-anak harus taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Apa maksudnya di sini? Kita harus ketahui bahwa kehidupan di dunia ini kadangkala kita bisa mendapatkan ada orang tua yang memang kehidupannya sudah rusak, dirusakkan oleh banyak hal dalam kehidupannya. Walaupun mungkin kita menemukan hal ini jarang terjadi terhadap anak, tetapi bisa saja terjadi. Kita dapatkan orang tua yang sudah rusak sedemikian rupa, yang pengajarannya, perintahnya tidak boleh ditaati oleh anak-anak karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dalam satu segi anak-anak boleh menolak hal ini. Dengan kata lain, ketaatan kepada orang tua itu ada batas, ada limitnya. Kalau dia tidak sesuai dengan firman Tuhan, tentu kita tidak boleh melakukannya. Seperti suatu ketika saya ingat ada seorang anak diajak oleh ibunya melakukan kejahatan. Karena si ibu ingin menguasai harta daripada anaknya. Dan dia mengajak anaknya untuk membunuh sang pacar dan mengambil harta daripada pacarnya. Dan si anak mau, dan akhirnya mereka dipenjara karena sudah membunuh seseorang untuk mengambil hartanya. Dan untuk itu tentu seorang anak harus menolaknya. Jadi ketaatan kepada orang tua ada batasnya, ada limitnya. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tentu kita boleh menolaknya. Tetapi kita ingat, selain kita harus taat kepada orang tua, kita juga harus menghormati orang tua. Di dalam 10 perintah Tuhan, ada perintah Tuhan yang kelima, yang memerintahkan seorang anak untuk menghormati orang tua. Hari ini kita tidak bicara tentang itu, tetapi harus kita sadari kalau ketaatan kepada orang tua ada limitnya, ada batasnya. Yaitu kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita boleh menolaknya, tapi itu dengan sikap hormat. Tapi untuk sikap kita sebagai anak untuk menghormati orang tua, itu tidak ada batasnya, tidak ada limitnya. Kita harus menghormati orang tua di dalam seluruh kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, firman Tuhan katakan untuk bapak-bapak mengasihi anak-anak dan jangan membuat anak-anak menjadi tawar hatinya. Kenapa firman Tuhan bicara tentang bapak-bapak saja? Tapi kalau kita tangkap, ini juga bicara tentang orang tua. Tetapi kenapa ditekankan kepada bapak-bapak saja? Ini dapat kita melihat bahwa pada masa itu ada satu budaya dalam kehidupan orang Romawi yang menempatkan anak-anak sebagai milik, yang seringkali membuat mereka meremehkan anak-anak, yang menempatkan anak-anak di dalam posisi yang tidak baik. Bahkan ada yang ekstrim, dia ada yang menjual anaknya menjadi budak, ada yang sampai se-ekstrim itu. Dan ada yang punya kebiasaan karena dia menganggap anak-anak itu adalah bagian daripada hartanya, bagian dari miliknya, dia bisa sesuka hati terhadap anak-anak, sehingga membuat anak-anak menjadi tawar hati dalam pengertian ada timbul kemarahan dan kepahitan di dalam hati anak. Dan tentu ini tidak mempunyai dampak yang baik. Ini bisa berdampak buruk terhadap anak itu. Dan dampak buruk itu mungkin nanti suatu ketika akan berimbas kepada orang tua yang telah membuat dia tawar hati, yang membuat dia menjadi marah, yang membuat dia ada kepahitan di dalam hatinya. Demikian juga kalau kita ingat seorang anak yang dibuat seperti itu juga berdampak bagaimana nanti dia bersikap terhadap anaknya dan mungkin di tengah masyarakat. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajak untuk bapak-bapak bagaimana bersikap terhadap anak-anak, bahwa anak-anak itu bukan miliknya, bahwa anak-anak itu adalah milik Tuhan. Jadi dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada apa yang Tuhan titipkan kepada dia, yaitu anak-anak yang Tuhan berikan kepada dia. Untuk kemudian bagaimana anak itu nantinya boleh hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan, hidup yang menjadi berkat, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang tua. Disinilah kita melihat
firman Tuhan mengajak kita untuk bagaimana kita berperan di dalam peran kita masing-masing, yang hari ini bicara tentang apa yang merupakan sesuatu yang paling mendasar dan prinsip yang harus kita jalani dalam hidup